Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih terus kita diberikan olehnya berbagai nikmat, berbagai karunia yang tiada putusnya, yang tiada tandingan dan bandingannya. Maka tentu bagi kita hamba-hambanya yang beriman harus senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, rasa puja dan puji kita kepadanya dengan segala karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga tercinta beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin yang setia mengikuti, meniti petunjuk dan hidayah yang beliau bawa. Para pemirsa, para penonton Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita pada pembahasan tokoh yang ke-30 daripada tokoh wanita tabi'in yang alhamdulillah 29 tokoh wanita tabi'in telah kita bahas, telah kita sampaikan, yang mudah-mudahan dari ke-29 tokoh wanita tabi'in tersebut kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak ibrah, terutama bagi para wanita tentunya, bagi para muslimah, para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu ya, yang semoga dari pemaparan singkat kita tentang ke-29 tokoh wanita tabi'in tersebut ya, kita bisa mengambilnya sebagai pelajaran penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi penuntun ya, menjadi panduan dalam kehidupan kita, terutama bagi para wanita muslimah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tokoh yang terakhir dari tokoh wanita tabi'in yang diangkat dalam buku 30 sirah tokoh wanita tabi'in yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khalil Jum'ah. Nah, siapakah tokoh yang terakhir daripada 30 tokoh wanita tabi'in? Maka dialah wanita yang bernama Zarqa binti Adi bin Murrah Al-Hamdaniyah. Nah, ini ya tokoh wanita tabi'in yang ke-30 atau yang terakhir dari buku 30 tokoh wanita tabi'in yang ditulis oleh Ahmad Khalil Jum'ah, yaitu Zarqa bin Adi bin Murrah Al-Hamdaniyah. Nah, membahas tentang tokoh yang terakhir ini ya, yaitu Zarqa binti Adi, ada beberapa sedikit poin-poin penting tentang beliau. Yang pertama adalah tentang tahun kebersamaan. Ya, mengapa tahun kebersamaan ini atau tahun jamaah ya, atau amul jamaah ya, amul jamaah ya, menjadi satu bahasan yang
kita kaitkan dengan sirah ya daripada Zarqa binti Adi ini. Nah, ini kaitannya dengan sosok ya seorang khalifah ya yang punya cerita khusus ya, punya cerita pribadi, punya cerita yang ya sangat ya dekat dengan wanita tabi'in ini, Zarqa binti Adi ini. Ya. Nah, siapa khalifah yang kita maksud itu? Khalifah yang kita maksud itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau ini adalah khalifah yang pertama atau sebagai muassisu al-khilafat al-Umayyah ya, tahun 132 Hijriah. Nah, beliaulah yang kemudian punya cerita khusus dengan Zarqa binti Adi bin Murrah al-Hamdaniyah. Nah, makanya penulis Ahmad Khalil ya Jum'ah ini mengangkat tentang Amul Jamaah itu, tentang tahun kebersamaan atau tahun persatuan. Ya, karena di situ ada kaitan antara tokoh yang dekat dengan Zarqa binti Adi, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, bercerita tentang Amul Jamaah sedikit ya. Ini karena kaitannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang memiliki cerita khusus dengan Zarqa binti Adi ini, bahwa Amul Jamaah itu adalah tahun persatuan di mana ketika itu umat Islam yang dipimpin oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu mundur dari jabatan beliau. Ya, jadi Hasan bin Ali itu mundur dari jabatan beliau untuk apa? Ya, untuk mempersatukan ini umat Islam yang ketika itu sedang berada pada perpecahan. Ya. Perpecahannya itu apa? Perpecahannya tentunya perpecahan yang berkaitan dengan dua kelompok ya, pendukung. Ya, dua kelompok pendukung. Yang pertama adalah kelompok pendukung pihak Ali bin Abi Thalib dan kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Permasalahan yang kemudian menyebabkan kedua kelompok itu terjadi konflik, ya itu disebabkan karena pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, jadi pembunuhan Utsman bin Affan yang tidak terungkap, ya siapa dalang daripada pembunuhan itu atau siapa otak daripada pembunuhan itu, menyebabkan ketidakpuasan dari pihak keluarga, ya atau dari pihak pihak keluarga Utsman bin Affan. Nah, keluar dari pihak Utsman bin Affan itu termasuk dari keluarga Muawiyah, ya. Muawiyah ini dari keluarga Utsman bin Affan. Nah, maka mereka minta keadilan ya kepada khalifah yang ketika itu sedang berkuasa, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Permintaan mereka cuma ingin menangkap pelaku pembunuhan Utsman dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, itu yang diminta oleh keluarga Utsman bin Affan, ya, karena bagaimanapun pembunuhan seorang khalifah, apalagi seorang sahabat, ya, dengan segala kemuliaan, dengan segala keutamaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, itu tentu menjadi satu pertanyaan besar, ya, bagi para keluarga Utsman bin Affan, ya, yang ketika itu mempertanyakan kenapa, ya, pembunuh itu atau kelompok pembunuh itu tidak segera ditangkap, dihakimi dengan seadil-adilnya. Nah, itu yang membuat terjadi konflik, ya, antara kubu Muawiyah yang meminta untuk segera ditegakkan hukum kepada para pemberontak, ya, karena ini bisa masuk kategori pemberontak, ya, ya, karena seolah-olah ya ingin mengambil kekuasaan Utsman bin Affan, ya, bahkan sampai menumpahkan darah seorang khalifah, sampai membunuh
ya seorang khalifah. Tentu ini adalah sebuah saurah ya. Ini adalah sebuah pemberontakan. Mungkin bisa juga ada upaya kudeta ketika itu. Nah, siapa yang melakukan pembunuhan itu? Nah, ini yang menjadi misteri. Nah, ini yang menjadi rahasia ya. Sampai Ali pun ya tidak mengetahui mereka, ya, tidak mengenal mereka. Ya, siapa-siapa yang telah melakukan pembunuhan kepada Utsman bin Affan itu, sahabat yang mulia. Nah, makanya ya terjadilah gejolak, fitnah, dan itu fitnah. Ya, fitnah yang sangat begitu besar. Ya, dan fitnah ini tentunya dihembuskan oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang yang benci kepada Utsman bin Affan, ya, yang benci kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dan memang ya mereka ingin menimbulkan fitnah itu. Mereka ingin memecah belah ya persatuan. Mereka ingin merusak ukhuwah. Ya. Nah, sampai kemudian ya berakhir kepada turunnya ya Hasan bin Ali dari jabatan sebagai seorang khalifah. Nah, setelah beliau kemudian turun dari jabatan sebagai seorang khalifah, maka naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 41 Hijriah. Nah, makanya peristiwa itu dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Ya, karena dengan naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seorang khalifah, maka dengan demikian terjadilah suasana yang damai. Artinya tidak ada lagi gejolak dari pihak Muawiyah untuk menuntut ya dari kubu Ali ya siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ya, makanya dengan perpindahan pemerintahan atau kekhalifahan dari Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abi Sufyan, maka itulah yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, ya, tahun di mana ketegangan konflik antara Muawiyah ya pendukung Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu betul-betul tuntas ya. Dan memang Nabi telah mengisyaratkannya dalam satu hadis beliau ketika beliau bersama dengan Hasan ya, dan ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sendiri yang meriwayatkan bahwa beliau melihat sedang berdiri di atas mimbar ya. Jadi Nabi sedang berdiri di atas mimbar dan cucu beliau yaitu Hasan bin Ali berdiri di samping Rasulullah ya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, anakku ini adalah seorang syahid ya. Jadi beliau itu adalah seorang syahid. Semoga Allah menjadikannya sebagai pemersatu antara dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Ya, jadi memang Nabi telah memberikan sebuah isyarat, menyampaikan sebuah pernyataan bahwa beliau ini, yaitu cucu beliau Hasan bin Ali ini kelak akan mempersatukan antara dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Ya. Dan memang ya yang namanya fitnah itu ya betul-betul bisa ya menjadikan kaum muslimin dengan ya kaum muslimin yang lain itu bisa bertikai ya, bisa berperang ya, karena masing-masing berijtihad ya. Kelompok yang ini berijtihad bahwasanya mereka itu benar, dan kelompok yang satu juga berijtihad bahwasanya mereka berada pada kebenaran. Nah, jadi itu yang kemudian ya menjadikan Muawiyah ini sebagai sosok yang sangat penting dalam perjalanan rodah ya pemerintahan umat Islam setelah tahun persatuan itu. Nah, kemudian ya
kaitan antara Muawiyah dengan Zarqa binti Adi ini ya, seorang wanita tabi'in, itu sebelumnya sudah berlangsung ya, terutama dalam perang Siffin. Ya, perang Siffin itu adalah perang yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Perang Siffin itu terjadi pada tahun 37 Hijriah ya, pasca perang Jamal. Ya, perang Siffin ini sungguh ya begitu sangat ya luar biasa, sampai melibatkan beberapa tokoh sahabat senior ya. Bahkan dalam perang Siffin itu terbunuh ya. Sahabat-sahabat senior diantaranya adalah Ammar bin Yasir, itu terbunuh dalam perang Siffin. Ya, perang yang sangat-sangat begitu memilukan hati ya, karena mempertemukan dua kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Ada Ali bin Abi Thalib ya, ada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi betul-betul sebuah kondisi, sebuah keadaan yang sangat-sangat sulit bagi sebagian sahabat-sahabat yang masih hidup di masa itu. Ya, makanya disebutkan ya, dari sekian sahabat senior yang masih hidup, cuman beberapa orang saja yang ikut dalam perang Siffin itu. Ya, termasuk Ammar bin Yasir yang terbunuh dalam perang itu. Ya. Nah, kaitannya dengan Muawiyah tentang perang Siffin ini karena apa? Zarqa binti Adi, ini Zarqa ya. Zarqa binti Adi ini berada pada posisi Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Zarqa binti Adi ini berada pada posisi Zarqa ya. Jadi Zarqa binti Adi ini berada pada posisi Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, siapa yang menjadi musuh daripada Ali bin Abi Thalib ketika itu? Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, yang kita kenal subhanallah ya. Muawiyah ini begitu sangat luar biasa ya. Beliaulah yang mempersatukan umat Islam dalam tahun 41 Hijriah yang tadi kita sebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan ya. Kemudian juga beliaulah yang mendirikan Khilafah Umayyah ya, khilafah yang muncul tegak setelah Khilafatul Rasyidah ya. Dan Khilafah Muawiyah ini kan ada 14 ya para khalifahnya ya, yang berlangsung dari tahun 132, yang berlangsung dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Itu awal 41 ya, dan berakhir tahun 132 Hijriah. Berakhirnya itu Khilafah Umayyah, maka muncullah Khilafah Abbasiyah. Ya, kalau Khilafah Abbasiyah ini lebih lama. Ya, karena beda juga ya dari jumlah khalifah. Kalau Muawiyah itu kan cuman 14 khalifah. Ya, sementara Abbasiyah itu jumlahnya itu sekitar 37 khalifah. Ya, jadi memang berbeda jauh antara jumlah khalifah di masa Muawiyah dengan jumlah khalifah di masa Abbasiyah. Ya, makanya dia berlangsung ya 520-an tahun ya kalau Abbasiyah ya. Karena dia mulai tahun 132 sampai tahun 656 Hijriah. Ya, mungkin sekitar 520-an ya. 521 ya atau 522. Itu waktu ya, jangka waktu daripada pemerintahan Abbasiyah ya, yang cukup panjang ya. Makanya di masa Abbasiyah ini ya, terutama di masa khalifah yang kedua ya, Abu Ja'far al-Mansur, kemudian di masa khalifah yang kelima ya, Harun ar-Rasyid, memang perkembangan dunia ketika itu sangat pesat ya. Bahkan mereka menjadikan Baghdad itu sebagai ibu kota
pemerintahan Islam itu betul-betul mereka bangun ya infrastruktur, mereka bangun perekonomian yang kuat, mereka bangun sistem pemerintahan yang kuat, mereka bangun penataan kota yang bagus ya, itu di masa terutama di masa dua khalifah itu ya, Abu Ja'far Al-Mansur ya khalifah yang kedua dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid ya khalifah yang kelima. Tapi ya ada juga di masa yang lain seperti di masanya Al-Amin, Al-Ma'mun ya. Kemudian di masa periode kedua juga seperti itu ya. Ada masa ya kalau dari karena para muarikhin ya, para tokoh-tokoh sejarah itu membagi khilafah Abbasiyah itu menjadi 4 periode ya. Kalau periode 1 itu ya itu ada 9 khalifah. Itu kalau periode 1 ya, yang dikenal juga dengan periode keemasan ya, masa keemasan ya, itu dari khalifah Abul Abbas As-Saffah sampai khalifah yang ke-9 yaitu Al-Wasiq ya. Kemudian masuk periode kedua ya, yaitu dari pemerintahan Al-Mutawakkil sampai Al-Mustakfi. Ini periode kedua. Itu ada sekitar 13 khalifah ya di periode kedua ya. Dan di sini juga luar biasa ya kemajuan ya, sekalipun di masa ke periode kedua ini khilafah Abbasiyah itu lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buwayhiyin ya. Ini orang-orang Syiah ya, orang-orang Buwayhiyin itu yang kemudian bisa dikata mereka yang menguasai pemerintahan. Mereka yang seolah-olah mengatur khalifah. Ya, orang-orang Buwayhi. Ya, ini dari orang-orang Persia, Syiah. Ya. Setelah periode 1 2 ada periode ketiga lagi. Periode ketiga ini periode yang dikenal juga dengan periode Bani Saljuk ya di masa itu. Ya karena orang-orang Saljuk ini ya, Salajikoh inilah yang kemudian yang mengambil alih banyak sistem pemerintahan ya, setelah sebelumnya banyak dikuasai oleh orang-orang Buwayhi ya. Tetapi tahun periode ketiga ini yang kalau tidak salah itu ada 5 khalifah di dalamnya ya. Ada Al-Mustakfi, kemudian ada Al-Muti', kemudian ada At-Ta'i ya, kemudian ada ada Al-Qahir ya, ada Al-Qaim ya di periode ketiga itu ya. Periode yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang Salajikah ya, orang-orang Saljuk dari Turki. Tetapi mereka ini lebih bagus daripada orang-orang Buwayhi ya, karena orang-orang Salajikah itu sangat menghormati para khalifah-khalifah Abbasiyah ya, dan mereka sangat cinta kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Makanya di masa Salajikah ini yang berpengaruh pada khilafah Abbasiyah itu sampai terjadi perang antara orang-orang Sunni dengan orang-orang Batiniyah ya. Orang-orang Sunni dengan orang-orang Batiniyah itu di masa Salajikah itu, tahun atau periode ketiga daripada periode Abbasiyah. Muncul periode keempat ya. Muncul periode keempat yaitu periode yang bisa dikata ya sebagai akhir daripada periode Abbasiyah ya, di mana runtuhnya khilafah Abbasiyah di situ. Kemudian pengaruh Salajikah juga dalam pemerintahan sudah mulai melemah ya. Kemudian banyaknya pemberontakan di masa itu. Kemudian adanya serangan dari pasukan luar ya, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ya. Ini yang kemudian yang menyebabkan runtuhnya khilafah Abbasiyah tahun 656 Hijriyah. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah itu ada sekitar 1 juta penduduk kota Baghdad itu yang
terbunuh dalam peristiwa runtuhnya khilafah Abbasiyah. Ya, jadi memang menjadi satu catatan sejarah yang kelam ya bagi umat Islam, karena di masa Abbasiyah itu memang kita tidak bisa pungkiri ya, di situ banyak lahir tokoh-tokoh ilmuwan Islam ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Itu di masa khilafah Abbasiyah ya, dengan periode masa waktu yang begitu panjang ya, sekitar 521 tahun ya. Tentunya ya untuk kemunculan para tokoh-tokoh ilmuwan di masa itu memang sangat terbuka ya di masa itu. Apalagi memang di masa itu wilayah Islam itu sangat luas ya. Wilayah Islam itu sangat luas di masa khilafah Abbasiyah ya. Kemudian terjadi ya percampuran, terjadi ya pertukaran ya antara ilmu-ilmu yang datang dari Eropa dengan ilmu-ilmu yang ada di Arab ketika itu. Nah, jadi seperti itu dalam periode Abbasiyah itu. Memang dia panjang, tetapi dia punya masing-masing periode. Ya, periode 1 itu masa keemasannya, periode 2 itu masa pengaruh orang-orang Buwayhi, kemudian periode ketiga itu adalah masa pengaruh orang-orang Saljuk, dan periode keempat itu ya periode keruntuhannya di situ. Yang ada 13 di situ ya, khalifah ya, dari ada di situ Al-Muqtadi ya. Kemudian ada di situ Al-Mustazhir ya. Ada di situ Al-Mustarsyid ya. Ada di situ Khalifah Ar-Rasyid ya. Ada di situ Khalifah Al-Mudi ya. Ada An-Nasir ya. Ada Al-Qahir ya. Ada Al-Mustansir, dan yang paling terakhir itu adalah Al-Musta'sim billah. Ya, jadi khalifah yang paling terakhir itu adalah namanya Al-Musta'sim ya billah. Nah, di masa beliau lah kemudian di situ runtuhlah khilafah Abbasiyah. Nah, kita kembali kepada Zarqa ini. Ya, Zarqa binti Adi ini. Ya, jadi Zarqa binti Adi ini punya ya kisah yang tidak bisa dilupakan oleh Muawiyah. Ya. Ya, jadi ada kisah yang tidak bisa dilupakan oleh Muawiyah. Nah, kisahnya itu adalah dalam perang Siffin tadi, tahun 37 Hijriah. Ya, di manakah Zarqa binti Adi ini berpihak? Ya, tentu sebagian besar memang para sahabat ketika itu dari kalangan laki-laki ataukah dari kalangan wanita, memang sebagian besar itu berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Apalagi dari para sahabat senior ya, dari laki-laki ataukah dari perempuan ya. Terutama juga ya kalau mereka itu berasal dari keluarga Rasulullah SAW, dari kabilah-kabilah yang ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga ya bahwasanya di pihak Utsman bin Affan itu kan keluarga Rasulullah juga ya, karena Utsman bin Affan merupakan menantu Rasulullah SAW. 2 anak Rasulullah, putri beliau itu dinikahkan oleh beliau dengan Utsman bin Affan. Ya, jadi sebenarnya ini perang yang terjadi pada perang Siffin itu sudah perang keluarga juga, bisa kita katakan seperti itu. Ya, karena sebenarnya Utsman bin Affan itu bukan orang lain bagi Rasulullah. Ya, karena ya Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang merupakan anak daripada Nabi itu adalah istri daripada Utsman bin Affan. Ya, tapi itulah fitnah. Ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih besar ya bahayanya, lebih besar kemudaratannya. Ya, lebih besar efeknya daripada pembunuhan. Ya, makanya para penyebar fitnah itu, para pelaku penyebar fitnah itu berat ya hukuman mereka, berat ya apa yang akan mereka dapatkan ya. Saya ingatkan tentang salah seorang sahabat ya, namanya Misto ya. Ini juga Misto terlibat dalam penyebaran fitnah tentang Aisyah ya. Sampai beberapa ayat itu turun berkenaan dengan beliau dan dengan Abu Bakar As-Siddiq ya.
Nah, itu kan fitnah juga yang tersebar di kota Madinah ketika itu. Ya bahkan sahabat sebagiannya itu terpengaruh dengan fitnah itu. Nah, di antaranya itu adalah Mistah. Ya, Mistah yang ikut menyebarkan berita tentang hadisul ifk itu, ya, yang melibatkan antara Aisyah dengan seorang sahabat, ya, Safwan, itu subhanallah menghebohkan kota Madinah. Ya, sampai setelah Abu Bakar tahu kalau Mistah ini ikut menjadi penyebar berita dusta itu, maka Abu Bakar kemudian berjanji untuk tidak menyantuni lagi Mistah, ya. Maka turunlah ayat berkenaan dengan Mistah itu, ya. Jadi fitnah ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, ya, keagamaan, ya, dalam sebuah masyarakat. Makanya perlu bagi kita ini menjaga lisan kita. Bahkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, ya, bahwasanya Nabi telah menjamin, ya, kepada siapa-siapa yang mampu menjaga lisan mereka, apalagi kalau berita-berita itu tidak benar seperti yang terjadi. Nah, inilah, ya, efek berita yang kita tidak tabayun, kita tidak, ya, periksa terlebih dahulu, ya, kita tidak cermati terlebih dahulu, kita tidak teliti terlebih dahulu, ya, kita cuman ikut melempar berita ke orang, ya, padahal orang yang melempar ke kita juga enggak tahu, ya, bagaimana kisah itu sesungguhnya. Nah, makanya kita ini alhamdulillah dalam Islam itu ada yang dikenal dengan istilah sanad, ya, sanad hadis. Ya, hadis itu ada sanad, ada matan. Kalau matan itu isi hadis, dan kalau sanad hadis itu berarti nama-nama yang meriwayatkan hadis itu. Misalnya anfulan, 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 itu namanya sanad, ya. Sampai nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun matan, ya, itu isi daripada hadis tersebut. Nah, itu yang menjaga ini Islam ini. Sehingga tidak mudah orang mengatakan ini. Tidak mudah orang buat hadis, tidak mudah orang, ya, menyampaikan sesuatu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi para sahabat, ya, para ulama, ya, tentu mereka sangat berhati-hati, ya, karena mereka tahu, ya, akibat ancaman daripada orang-orang yang berkata, yang mereka sandarkan kepada Rasulullah, tetapi apa yang dia katakan itu tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi perlu tabayun dalam setiap perkara, dalam setiap urusan, apalagi berita-berita yang berkaitan dengan kehormatan seorang Muslim, ya. Sangat penting itu, ya, kehormatan seorang Muslim perlu kita jaga, ya, karena, ya, mencela atau menyebarkan, ya, aib seorang Muslim yang tidak benar itu sungguh sangat besar, ya, akibatnya, ya. Makanya, ya, ini yang sangat dijaga oleh para sahabat, ya, sehingga mereka sebagainya itu tidak turun ikut terlibat dalam perang Siffin itu, ya. Nah, jadi perang Siffin ini ada, ya, kaitannya antara Muawiyah dengan Zarqa binti Adi. Jadi Zarqa binti Adi itu berada pada pihak Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib, bahkan memang ini, ya, subhanallah, kecintaan para pendukung Ali bin Abi Thalib itu sungguh luar biasa. Makanya pernah Muawiyah itu beliau sempat bertanya kepada para pendukung Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ketika Muawiyah bertanya itu, Muawiyah ingin tahu, ya, bagaimana sih kedekatan antara mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini dijelaskan, ya, kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib itu sungguh luar biasa, termasuk Zarqa binti Adi ini, ya, sampai
beliau harus turun dalam gelanggang perang, ya, perang Siffin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Ya, jadi pernah ini ya, Muawiyah ingin mengetahui bagaimana sih ya kecintaan para pengikut Ali itu kepada Ali bin Abi Thalib sampai mereka harus ya mempertaruhkan nyawa mereka dalam perang Siffin itu. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah kitab Al-Aqdu Al-Farid, ya, menceritakan bahwa Abu Tufail, ya, ini Abu Tufail datang menghadap Muawiyah. Nah, jadi ada seorang sahabat ya datang kepada Muawiyah, ya, ini Abu Tufail ya. Kemudian ya Muawiyah bertanya kepada Abu Tufail, sampai di mana kecintaanmu kepada Ali? Ya. Ini Muawiyah bertanya kepada Abu Tufail, sampai di mana kecintaanmu kepada Ali? Ya, maka Abu Tufail menjawab dengan mengatakan seperti kecintaan ibunda Musa kepada putranya. Ya. Kita tahu ya bagaimana ibunda Nabi Musa begitu sangat cinta kepada Nabi Musa ya, kepada putranya. Ya. Kemudian setelah itu Muawiyah kembali bertanya lagi kepada pendukung Ali ini, Abu Tufail. Ya. Muawiyah bertanya lagi kepadanya, sejauh mana kamu menangisinya? Ya. Maka Abu Tufail menjawab, seperti tangisan perempuan tua yang kehilangan anaknya. Ya. Seperti tangisan kakek tua yang ditinggal pergi oleh anaknya. Ya. Hanya kepada Allah saya mengadukan kesalahan. Itu yang dijawab oleh Abu Tufail. Nah, ini satu contoh ya bagaimana kecintaan daripada pendukung-pendukung Ali bin Abi Thalib kepada beliau. Termasuk Zarqa binti Adi ini. Ya. Nah, bagaimana kecintaan Zarqa binti Adi kepada Ali bin Abi Thalib? Ya. Yang pertama adalah bahwa saking cintanya Zarqa binti Adi kepada Ali bin Abi Thalib sampai beliau harus ikut dalam perang Siffin itu. Ya. Untuk apa? Untuk menyemangati ya para tentara-tentara, para pasukan Ali bin Abi Thalib berperang melawan pasukan Muawiyah ya, bin Abi Sufyan. Ya. Sampai segala kepandaian, kecerdasan ya yang dimiliki oleh Zarqa binti Adi itu beliau kerahkan. Ya. Nah, apa kecerdasan Zarqa binti Adi ini? Disebutkan bahwasanya kecerdasan daripada Zarqa binti Adi ini adalah kecerdasan dalam merangkai kalimat perjuangan. Ya. Maka Zarqa binti Adi ini sangat sulit ya mendapatkan atau didapatkan tandingannya dalam kepandaian ya, dalam berolah kata ya, dalam bertutur kata ya, dalam bersyair ya, bahkan saking indahnya ya syair-syair yang dibuat oleh Zarqa binti Adi ini, maka kebanyakan dari para musuh-musuh dari pihak-pihak Muawiyah itu yang menghafal kata per kata daripada Zarqa binti Adi itu. Ya, ketika Zarqa binti Adi menyemangati para pasukan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin melawan pasukannya Muawiyah, itu kan kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang penuh indah. Kalau kita dengarkan itu kan menjadikan kita akan bangkit semangat kita, ya, akan bangkit ya girah kita. Itu kan sudah sesuatu yang lumrah ya. Ya. Makanya sama dengan nasyid, ya. Nasyid-nasyid yang yang memberi semangat, nasyid-nasyid yang membangkitkan girah ya, nasyid-nasyid perjuangan ya, nasyid-nasyid pengorbanan, itu kan luar biasa ya, membangkitkan semangat ya, nasyid-nasyid seperti itu. Jangan kita banyak dengar nasyid-nasyid kesedihan ya, nasyid-nasyid kelemahan, itu akan ya mengurangi semangat kita ya.
Tapi di sana banyak nasyid-nasyid pengorbanan, perjuangan yang membangkitkan semangat juang, membangkitkan semangat pengorbanan. Ya, seperti itu. Nah, Zarqa binti Adi inilah ahlinya. Ya. Ya, saking indahnya syair-syair beliau itu sampai banyak dari tokoh-tokoh yang berada pada pasukan Muawiyah itu menghafal. Ya. Makanya pernah suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian ketika beliau bermajelis dengan dengan para petinggi-petinggi pemerintahan ketika itu ya, maka tiba-tiba beliau teringat dengan syair-syair yang pernah beliau dengar dari Zarqa binti Adi. Iya. Dan setelah dalam sebuah majelis ya, jadi ada sebuah majelis di mana di situ hadir para petinggi-petinggi pemerintahan Bani Umayyah. Maka pernah suatu ketika Muawiyah itu bertanya kepada para petinggi-petinggi pemerintahan. Ya, situ banyak menteri-menteri Muawiyah. Kemudian beliau bertanya, ya, masih ingatkah kalian dengan sosok yang bernama Zarqa binti Adi? Ya, maka spontan para menteri-menteri itu langsung menjawab, ya kami kenal dia, ya kami tahu dia. Ya. Kemudian ada tiba-tiba terlontar dari beberapa tokoh yang hadir di majelis Muawiyah itu langsung balik bertanya kepada Muawiyah. Ya. Maka mereka bertanya kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, maukah ya engkau menyuruh kami untuk membunuhnya? Ya. Karena ya keberpihakannya kepada Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Ya. Dan sebab karena beliau ini punya peran penting dalam perang Siffin itu. Ya. Yang tadi mengobarkan semangat perang para pasukan dengan untayan, dengan kalimat-kalimat syair-syair yang menggugah semangat berjuang. Ya. Nah, ketika salah seorang dari para hadirin di situ yang meminta untuk ya membunuh Zarqa binti Adi, maka Muawiyah menimpali dengan tegas mengatakan bahwasanya ya saya tidak ingin membunuhnya. Ya. Saya tidak ingin ya orang-orang mengatakan setelah saya terangkat sebagai seorang khalifah maka saya menghabisi semua musuh-musuh politik saya. Itu langsung ya dijawab oleh siapa? Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, maka setelah itu ya Muawiyah kemudian ya kembali Muawiyah bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal itu? Ya, untayan-untayan ya syair yang pernah dilontarkan, yang pernah disampaikan oleh Zarqa binti Adi. Maka banyak yang hafal. Ya. Banyak sekali yang hafal. Itu disebabkan karena apa? Karena memang ya keindahan, kefasihan, kehalusan, kelembutan, makna, kandungan daripada syair yang dibuat oleh Zarqa itu sungguh luar biasa. Ya. Coba saya bacakan sedikit di sini beberapa syair ya yang diucapkan oleh Zarqa binti Adi dalam perang Siffin. Ya. Yang dimana kalimat-kalimat syair inilah yang kemudian memberikan semangat yang besar kepada para pasukan ya kaum muslimin. Ya makanya sebagian para ulama itu membolehkan untuk kita punya nasyid-nasyid perjuangan ya, nasyid-nasyid semangat ya, untuk ya sesekali kita dalam keadaan kita lagi sendiri seperti itu, kita dalam keadaan sepi, coba ya kita bangkitkan semangat kita dengan nasyid ya, dengan nasyid. Ini bagus ini bagi yang berkeluarga ya, suami punya nasyid pamungkas, bukan lagu pamungkas ya, bukan lagu pop, tapi dia nasyid ya, nasyid ya yang bisa di waktu-waktu yang sedang sedang rehat bersama dengan istri tercinta, tidak ada anak-anak, kita bisa
saling bertukar nasyid di situ. Ya, ada nasyid itu yang zaujati, itu bisa juga. Ya, ada juga nasyid yang harus juga dari istri itu, ya, dia hafal, ya. Kalau tadi kan dari suami zaujati, kalau dari istri ke suami zauji, ya. Nah ini, ya, dalam beberapa waktu kesempatan kita bisa gunakan itu untuk sedikit menghibur, ya, menghibur saat dikala kita sedang lemah, saat dikala kita sedang ada masalah, ya, selain Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an sudah harus, memang pasti dia. Nah, coba kita dengarkan beberapa bait-bait syair yang sudah diterjemahkan, ya, dari syair-syair Zarqa binti Adi ini dalam perang Siffin yang dihafal oleh banyak para tokoh-tokoh yang berada di kubu Muawiyah. Sungguh luar biasa, ya. Di sini yang dihafal oleh para tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh pemimpin Muawiyah itu, di antaranya syair Zarqa binti Adi mengatakan, ya, wahai manusia ini ketika dalam perang, ya, sesungguhnya lampu tidak akan terang di tengah terik matahari, bintang tidak akan bersinar terang di dekat rembulan, keledai tidak akan bisa mendahului kuda, tidak ada yang bisa mematahkan besi kecuali besi. Sungguh luar biasa. Ini kan, ya, kalimat-kalimat syair yang begitu sangat memompa semangat para pejuang pasukannya Ali bin Abi Thalib. Coba maknai ini kata-katanya. Wahai manusia, sesungguhnya lampu tidak akan terang di tengah terik matahari. Iya. Bintang tidak akan bersinar terang di dekat rembulan. Keledai tidak akan bisa mendahului kuda. Tidak ada yang bisa mematahkan besi kecuali besi. Maka di situ langsung, ya, semangat para pasukan Ali itu langsung tumpah ruah itu, semangat mereka. Ya. Lanjutannya lagi, ada lanjutan daripada syairnya yang ditulis oleh Zarqa atau yang diucapkan oleh Zarqa. Ya, ini Zarqa tidak butuh teks, ya. Dia tidak butuh teks. Terlontar spontan seperti, ya, itu, seperti orang khutbah, ya. Nah, diantaranya sambungannya adalah ketahuilah, siapa yang meminta pendapat, kami akan memberikan pendapat. Siapapun yang bertanya, kami akan menjawabnya. Kebenaran mencari barangnya yang hilang dan akan menemukannya. Bersabarlah wahai kaum muhajirin dan ansar, seolah goresan luka telah pulih kembali. Suara persatuan kembali terjalin dan kebenaran telah menghancurkan kebatilan. Janganlah seorang pun terburu-buru berkata, bagaimana dan kapan terjadi. Sungguh Allah telah mengutuskan sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Jadi ini luar biasa, ya. Untayan-untayan syair, ya, kalimat-kalimat hikmah yang diucapkan oleh Zarqa binti Adi ini betul-betul memberikan pengaruh ruhiyah yang sangat besar, ya, pada orang-orang yang mendengar untayan-untayan syair beliau. Makanya beliau ini sungguh luar biasa, ya. Ya, jadi orang tidak mungkin tidak mengenal Zarqa ini. Ya. Nah, kita kembali ke majelis Muawiyah tadi. Jadi setelah Muawiyah mengatakan kepada para tokoh-tokoh pemerintahan ketika itu, maka, ya, Muawiyah bertanya, ya, siapakah di antara kalian yang mengingat Zarqa binti Adi itu? Maka semuanya langsung mengatakan, kami ingat semua, wahai Amirul Mukminin. Nah, sampai tadi ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh saja, ya, Zarqa binti Adi ini, karena keterlibatan dia dalam perang Siffin, ya, berada pada kelompok Ali bin Abi Thalib. Tetapi, ya, itu ditolak mentah-mentah oleh Muawiyah. Ya. Muawiyah bukanlah seorang sahabat yang pendendam, ya, tidak seperti itu sama sekali. Ya, para sahabat itu sama sekali, ya, tidak ada rasa dendam mereka kepada sahabat yang lain. Terjadi perang dalam perang Jamal, dalam perang Siffin itu cuma karena apa? Karena ada kubu ketiga. Ya, kubu ketiga inilah orang-orang Khawarij, di situ ada orang-orang Syiah, ya. Mereka ini yang sebenarnya menjadi otak daripada semua konflik yang terjadi antara para sahabat. Jadi
Kalau para sahabat, mereka semua ini adalah murid-murid Rasulullah yang telah Rasulullah bangun jiwa mereka, yang telah Rasulullah bangun ketulusan mereka, yang telah Rasulullah bangun keikhlasan mereka. Jadi sama sekali tidak ada dalam diri mereka itu kebencian kepada sahabat yang lain, tidak ada. Ya, tidak ada kebencian mereka kepada sahabat yang lain, sama sekali tidak ada. Ya, yang menggerakkan konflik semua itu kalau bukan dari Syiah, maka dari Khawarij. Itu yang menimbulkan itu. Ya. Nah, jadi setelah itu luar biasa. Ya. Maka Muawiyah ketika itu, ya, karena ingin sekali bertemu dengan Zarqa binti Adi, ya, dan memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Zarqa binti Adi. Ini luar biasa, ya. Bagaimana seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, ya, pertama tadi tidak pendendam. Dia tahu Zarqa binti Adi ini berada pada barisan pasukan Ali, dan dia tahu Zarqa binti Adi ini sangat berperan penting dalam kemenangan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin itu. Dia tahu semua. Ya. Tapi itu tidak menjadikan Muawiyah dendam untuk membunuhnya, sama sekali tidak. Bahkan di saat itu kemudian Muawiyah menulis surat kepada gubernur Kufah, ya, karena Zarqa binti Adi ketika itu tinggal di Kufah, ya. Jadi boleh menulis surat kepada siapa? Kepada gubernur Kufah. Apa isinya? Isinya itu adalah meminta kepada Zarqa binti Adi itu untuk segera datang ke Damaskus, ya, menghadap kepada khalifah, ya. Dan di situ ada perintah daripada Muawiyah kepada gubernur Kufah memberlakukan, ya, dan menyiapkan segala perlengkapan kebutuhan perjalanan Zarqa binti Adi sampai ke Damaskus dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan dalam perintah Muawiyah itu memerintahkan kepada gubernur Kufah bukan cuma menyiapkan perbekalan yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, tetapi memerintahkan kepada, ya, gubernur Kufah untuk memberikan pengawalan yang terbaik, ya. Bahkan secara khusus Muawiyah meminta kepada gubernur Kufah agar memilih para pengawal itu dari orang-orang yang terpercaya. Luar biasa. Karena tidak ingin, ya, Muawiyah itu terjadi dalam perjalanan pembunuhan kepada Zarqa binti Adi. Itu yang tidak diinginkan oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah meminta secara khusus kepada gubernur Kufah untuk betul-betul menyeleksi siapa yang akan mengawal Zarqa binti Adi ini untuk sampai ke Damaskus. Jangan sampai yang mengawal ini adalah orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang benci kepada Zarqa, orang-orang yang ingin membunuh Zarqa. Ya, itu yang tidak diinginkan oleh Muawiyah. Ya, dan alhamdulillah, ya, ketika surat permintaan kepada Zarqa itu sampai kepada beliau, yang dibawa langsung oleh gubernur Kufah, ya. Ini subhanallah, ya. Jadi gubernur Kufah itu yang langsung datang kepada Zarqa binti Adi menyampaikan surat permintaan, ya, dari Muawiyah untuk Zarqa datang ke Damaskus. Itu langsung dibawa oleh gubernur. Ya. Coba luar biasa kedudukan daripada Zarqa, ya. Gubernur yang langsung datang kepada beliau untuk memberikan surat itu. Ya. Bagaimana kedudukan Zarqa binti Adi? Memang sangat, ya, inilah, ya, apa rahasia daripada, ya, Zarqa binti Adi sehingga sangat dihormati, sangat, ya, diagungkan, ya. Rahasianya adalah karena keilmuan yang dimiliki oleh Zarqa. Ya. Itu ilmu. Ya. Ilmu itu sungguh luar biasa. Ilmulah yang mengangkat seseorang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, sampai gubernur itu sangat hormat kepada beliau. Ya, padahal beliau seorang wanita, ya, beliau sudah tua rentah, apa yang bisa diharapkan oleh orang yang sudah tua. Tetapi karena keilmuan yang ada pada Zarqa binti Adi, ya, itu yang membuat beliau dihormati. Akhirnya beliau dengan sangat penuh ketawaduan menerima permintaan itu. Ya, usia beliau sudah lanjut, tetapi karena ini adalah sebuah perintah,
dari seorang Amirul Mukminin, sekalipun dahulu adalah ya lawan ya beliau dalam peperangan, tetapi sekarang beliau sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, dan kewajiban bagi seorang rakyat untuk mentaati pemimpin itu. Nah, inilah yang kemudian yang yang dipegangi oleh Zarqa binti Adi, ketaatan kepada pemimpin. Ya. Tapi ketaatan pada kebaikannya, karena tidak boleh taat kepada maksiat. Ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil. Ya. Hanya boleh berangkat sampai ke ke Damaskus. Ketika beliau tiba di Damaskus, diperlakukan dengan sangat baik, disiapkan perbanadi untuk beliau lewati, ya. Bahkan dipanggil dengan panggilan yang sangat pantas, yang sangat layak oleh Muawiyah kepada Zarqa binti Adi, ya. Bahkan setelah selesai apa yang diinginkan oleh Muawiyah, maka Muawiyah kemudian mengembalikan Zarqa binti Adi ke Kufah dengan perlakuan yang lebih daripada perlakuan sebelumnya. Ya, subhanallah. Diberikan hadiah, tetapi pada awalnya Zarqa binti Adi menolak hadiah itu, tetapi Muawiyah memberikan hadiah itu melalui perantara orang lain, sehingga hadiah itu bisa dibawa pulang sampai ke Kufah. Ya, bahkan disiapkan para pengawal-pengawal yang amanah, yang siqah, ya, membawa Zarqa binti Adi sampai kemudian tiba di kota Kufah, dan berakhirlah kehidupan Zarqa binti Adi di kota Kufah, ya, tepatnya pada tahun 60 Hijriah, ya. Tahun 60 Hijriah beliau wafat di Kufah, ya, dan dikuburkan di kota Kufah, ya. Nah, inilah subhanallah kisah daripada Zarqa binti Adi, ya, seorang wanita tabi'in yang sangat dihormati oleh para Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga oleh para tokoh-tokoh, ya, yang ada di masa tersebut, ya. Nah, saya kira demikian para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang ke-30, ya, daripada materi yang ada di buku kita 30 sirah tokoh wanita tabi'in. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada tokoh-tokoh yang lain, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan, ya, materi yang kembali berlanjut, ya, dan menghadirkan para tokoh-tokoh wanita insyaallah taala. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.